Selamat datang semuanya. Pada video pembelajaran ini, kita akan mempelajari cara membuat presentasi yang efektif. Yuk kita simak. Untuk membuat presentasi yang efektif, kita harus melalui 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tentunya tahap presentasi. Setelah mempelajari tahap perencanaan pada video sebelumnya, kali ini kita akan mempelajari tahap persiapan. Belum masuk ke materi, kita pahami dulu yuk tujuan pembelajarannya. 1. Dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi presentasi efektif. 2. Dapat menjelaskan jenis-jenis desain untuk presentasi efektif. 3. Dapat menjelaskan tahapan persiapan presentasi efektif. Berikut adalah materi yang akan kita bahas. Pertama, desain. Kedua, produksi. Ketiga, latihan presentasi. Dalam membuat presentasi yang efektif, terdapat faktor-faktor presentasi di dalamnya loh. Ada apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Terdapat 3 faktor yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan presentasi efektif. Pertama, merencanakan desain. Yang dapat kita lakukan yaitu memilih, mengatur, dan merencanakan produksi materi serta membuat presentasi. Desain menjadi kunci terpenting dalam membuat presentasi efektif. Dalam tahap persiapan presentasi, desain terbagi menjadi 4, yaitu desain umum, desain instruksional, desain verbal atau visual, dan desain media tertentu. Di dalam desain umum, terdapat 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu struktur yang menarik dan juga personal yang menarik. Cara membuat struktur yang menarik. Pertama, susun informasi secara logis sehingga jelas bagi audiens. 2. Informasi yang penting disusun berbentuk poin, bukan kalimat. Dan informasi penting disajikan di awal, lalu diulang kembali di akhir presentasi. 3. Gunakan pengantar dan kesimpulan. Dan pastikan untuk memberikan gambaran umum sebelum berfokus pada hal yang merinci. 4. Gunakan elemen verbal dan visual untuk menekankan elemen kunci dari presentasi yang efektif. Kemudian, untuk membentuk personal yang menarik, yang dapat kita lakukan yaitu 1. Sampaikan tujuan di awal presentasi. 2. Gunakan contoh yang nyata. 3. Gunakan sudut pandang audiens. 4. Pertimbangkan kapasitas audiens. Dan yang kelima, buat audiens terlibat. Bagian desain selanjutnya adalah desain instruksional yang terdiri dari 5 bagian, yaitu perhatian, persepsi, memori, konsep belajar, dan perubahan perilaku. Pada bagian perhatian, yang pertama yaitu menggunakan variasi berupa waktu, intonasi, maupun kekerasan dalam berbicara, karena perhatian berkaitan dengan perubahan. Kemudian, buat konten yang mudah dipahami dan juga bermanfaat. Dan kita harus mempertimbangkan bahan materi. Karena jika terlalu mudah atau sulit akan membuat audiens bosan memperhatikan. Selanjutnya, persepsi. 1. Persepsi disesuaikan dengan audiens. 2. Persepsi itu relatif. Maka, pertimbangkan apa yang ingin dilihat atau didengar secara bersamaan atau berurutan. 3. Persepsi itu selektif. Oleh karena itu, sajikanlah informasi yang bersangkutan dan batasi jumlahnya. 4. Gunakan isyarat verbal dan visual untuk mengarahkan perhatian audiens. Selanjutnya, memori. Untuk meningkatkan ingatan audiens, maka kita harus memberikan materi yang bermakna, melakukan pengulangan pada hal yang penting, membuat struktur materi, dan melakukan tanya jawab. Selanjutnya, konsep belajar. Agar audiens memahami materi, kita dapat menyajikan gambar yang nyata, memberikan contoh, dan menyusun materi dalam bentuk daftar. Selanjutnya, perubahan perilaku audiens. Bagian desain yang ketiga yaitu desain verbal atau visual. Pada desain verbal, sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang sederhana
dengan gaya percakapan dan kalimat yang pendek. Sedangkan pada desain visual, gunakan teknik pengungkapan progresif, batasi jumlah kata, dan gunakan kata kunci. Bagian desain yang keempat yaitu desain media tertentu. Terdapat beberapa media untuk presentasi. 1. Chalkboard atau flip chart dengan elemen huruf, angka, dan simbol. Keterbacaan pada media ini sangat penting. Oleh karena itu, 1. Sederhanakanlah materi. 2. Gunakan karakter minimum. 3. Pertahankan ukuran huruf yang besar. 4. Gunakan huruf kecil kecuali untuk frasa pendek. Dua, slide. Kita harus bisa memilih elemen gambar, mengatur penempatan gambar, dan menggunakan teknik fotografi yang tepat. 3. Video. Perbesar tampilan materi agar jelas dan gunakan pointer untuk menunjukkan aspek yang penting. 4. Media berbasis komputer yang memiliki 7 pedoman khusus, diantaranya yaitu panduan desain layar umum, lokasi informasi di layar, teks, grafik, skema warna, menu, dan jendela. 5. Selebaran yang berisi ringkasan penting presentasi, sehingga dapat meningkatkan keefektifan presentasi. Selanjutnya, faktor yang harus diperhatikan pada tahap persiapan ini yaitu produksi. Proses produksi sangat bervariasi. Berikut hal yang mempengaruhi proses produksi, yaitu 1. Media, 2. Perangkat, dan yang ketiga anggaran. Faktor ketiga yang harus diperhatikan pada tahap persiapan ini yaitu latihan. Latihan merupakan kesempatan untuk mencoba dan memeriksa semua aspek presentasi. Terdapat 2 cara untuk melakukan latihan presentasi. 1. Meminta tolong seseorang untuk melihat dan mendengarkan. 2. Membuat video rekaman latihan presentasi kamu sendiri. Setelah itu mendengarkannya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media presentasi. Sampai jumpa!